Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman, Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar. Episode kali ini luar biasa banget, karena saya bertemu dengan seseorang yang saya anggap adalah senior saya yang paling keren dan paling konsisten. Jadi disclaimer ya, beliau ini mulai saya SMA, beliau ini sudah turun ke jalan. Dan lucunya, saya anak SMA yang diajak beliau ini ya turun ke jalan saat itu. Ya, jadi beliau tidak akan saya lupakan, karena memang saat saya SMA, beliau yang ngajakin saya, ayo sekali turun ke jalan. Langsung saja saya perkenalkan beliau dengan bangga, the one and only Mr. Ali Akbar. Wah, tepuk tangan semuanya. Wah, ini kasih. Jadi beliau ini bisa dibilang representasi dari saudara kita dari Indonesia Timur yang sukses di Kota Malang. Amin. Karena beliau ini membawa spirit Indonesia Timur itu ke next level. Bahwa orang Indonesia Timur itu yang selama ini dianggap cuman keras aja fisiknya, tapi beliau bisa mengadop itu, bicara tentang sesuatu yang faktual, tentang sesuatu yang kritis ala Indonesia Timur itu keren banget. Juga sebenarnya beliau ini kalau disuruh stand up itu malah lucu sebenarnya. Nah, silakan Bang, perkenalan Bang. Ini podcastnya Mas Taufik ini luar biasa. Saya juga sering menyimak, menonton, dan kadang-kadang menggelitik. Dan itu menurut saya suatu yang hebat. Dibangun dari dasar, kemudian perlahan-lahan akhirnya menjadi jauh lebih hebat hari ini. Siap. Tapi mudah-mudahan ini nanti ke depan semakin lebih hebat lagi ya. Amin. Jadi gini Bang, bicara soal Abang sebagai orang Timur ya, datang ke Malang untuk kuliah. Tapi kemudian di tengah jalan menjadi sosok aktivis yang pada saat itu saya ingat banget adalah jelas-jelas melawan kebijakan kota gitu. Padahal nggak ikut lahir di sini, nggak ikut lahir di Malang, ke sini juga sebagai mahasiswa, tapi getol banget bergerak saat itu. Apa sih Bang yang melatar belakangi saat itu gitu Bang? Ya, yang pasti tentu ya, kalau kita bicara soal aktivis, maka hal-hal yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita mencoba mendrive gagasan-gagasan besar terkait dengan apa yang seharusnya masyarakat peroleh dari segala macam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Aku langsung merinding. Jadi sebenarnya rasa ketidakadilan Abang sebagai manusia terusik gitu ya. Karena ketidakmampuan saat itu pemerintah mendeliver kebijakan yang pro atau tidak terhadap masyarakat. Ya, tentu karena itu adalah concern. Iya. Concernnya seorang aktivis. Karena memang aktivis ini kan berada di level menengah. Betul. Dia ada di middle class. Iya, betul. Ketika dia berada di middle class, maka fungsinya itu menjembatani Antara atas sama dan bawah. Ya. Oke. Nah, dasarnya itu ya. Proses menjembatani antara atas dan bawah. Atas itu kan selalu membuat kebijakan, nanti yang dirasakan adalah masyarakat bawah. Kemudian masyarakat bawah sebagai orang yang merasakan kebijakan yang dibuat oleh penguasa, pemerintah, atau orang yang punya kebijakan tadi, maka mereka terkadang itu menjadi lemah dalam satu sisi. Oh, jadi mereka yang ada di level tinggi itu atas itu
karena suatu hal kepentingan apa, akhirnya mereka terkesan tidak empati begitu berbicara tentang lowest class ya, atau kelas paling bawah gitu ya. Ya jelas, karena masyarakat yang terdeliver oleh kebijakan tadi di bawah kan pasti akan merasakan dampak. Langsung dong pasti. Iya, dampak kebijakan. Dampak langsung itu ya. Dampak kebijakan itu pasti akan dirasakan oleh apakah kebijakan itu bermanfaat atau kemudian malah menjadi sangat buruk bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada di bawah. Misalkan pemerintah jelas ketika mengeluarkan kebijakan itu mereka pasti memiliki sejumlah alat, sejumlah instrumen. Betul. Yang kemudian akhirnya kenapa mereka harus membuat kebijakan itu. Tapi terkadang kebijakan-kebijakan itu selalu ada kaitan atau hubungannya dengan sisi politis. Keren ini. Iya. Pasti ada kaitannya dengan sisi politis. Nah, sisi politis jelas pasti itu akan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan. Banyak sekali kebijakan yang ada di kota ini. Ya selama saya ada kurang lebih sekitar 28 sampai 30 tahun di sini. Banyak 30 tahun ya. Kurang lebih segitu sejak tahun 94. Wih. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu kita lihat banyak sekali yang akhirnya membuat tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat sama sekali. Begitu ketika diurut mulai dari awal kebijakan itu diputuskan sampai akhirnya dideliver ke akar rumput, nyampe di akar rumput ini almost nggak berguna gitu ya. Nggak berguna. Kita sudah banyak bukti ya. Saya mohon maaf. Misalkan ya dulu kita pernah punya urusan-urusan yang akhirnya melibatkan banyak pihak dan akhirnya kemudian teman-teman kita akhirnya terjerat dengan persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang sama. Jadi ini karena persoalan-persoalan politik saling berkelindan di antara mereka, mengikat satu sama lain, itu yang merasakan porsi yang paling sengsara itu adalah terjadi di masyarakat. Karena kepentingan-kepentingan tadi. Harusnya ya jelas kebijakan itu kan seharusnya pro rakyat atau pro masyarakat atau pro rakyat dan pro masyarakat itu sebenarnya bukan hanya lip service gitu ya. Dong. Sebenarnya kebijakan itu dibuat sejatinya itu adalah yang paling harus mendapatkan value dari sebuah kebijakan adalah orang bawah. Ya, gitu. pasti. Karena kalau sebenarnya itu buat orang atas itu jadi bukan kebijakan sebenarnya ya. Orang level atas itu sebenarnya mereka ditugaskan, dipilih, diberi mandat ya untuk mengurusi urusan masyarakat. Iya sih ya. Jadi Ya kalau mau ngomong demokrasi ya, iya. Kalau ngomong demokrasi itu jadi kita semua sebenarnya tanah ini punya rakyat, negara ini punya rakyat. Terus kemudian rakyat mempercayakan untuk segelintir orang mengurusi kepentingan mereka. Jelas. Tapi yang ada dari kata pemerintah itu aja sebenarnya sudah salah itu. ya. Sebenarnya government ya. Kalau pemerintah itu berarti dia raja loh. Terus di lambang korpri di topi mereka itu ada tulisannya abdi negara. Kalau ngomong negara di dalam nggak ada rakyat. Jadi ya wajar lah kalau seperti abangku ini bilang bahwa ya kebijakan begitu di-deliver ke level bawah, ujung-ujungnya tidak berguna. Ya, nggak ada gunanya karena jika kebijakan itu nuansa politiknya itu sangat kental. Karena seharusnya dalam penyusunan kebijakan itu memang awalnya itu adalah bagaimana dia merumuskan persoalan-persoalan apa yang terjadi di masyarakat. Betul. Kemudian ditarik dalam satu diskursus, kemudian menghasilkan sebuah kebijakan yang seharusnya itu pro rakyat. Oke, Bang Ali. Kenapa sih Bang, ketika ngomong kebijakan, nuansa politik atau pesanan dari pihak lain itu selalu aja muncul? Itu sebenarnya mitos apa fakta sih? Ya fakta lah. Langsung diputusin dewe. Ya fakta. Kalau mitos kayak kuda yang ada ininya ya. Ada tanduknya itu mitos itu. Kalau ini fakta jelas ya. Fakta lah. Untuk menghindari itu sebenarnya Bang, aku pengen belajar dari Abang sih ya. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, pesanan-pesanan
undang-undang supaya rakyat harus gini, rakyat harus gitu, harus berbuat ini, berbuat itu, yang ujung-ujungnya sebenarnya karena sebuah kepentingan yang nggak pro rakyat. Untuk menghindari itu sebenarnya apa sih, Ya Bang? pemerintah harus lebih jujur dong. Simple ya. Simple, jujur. Yang pertama, misalkan, saya mau bikin kebijakan begini, misalkan tentang A. Ya ajaklah orang-orang yang kemudian punya pengetahuan soal itu, ajak juga masyarakat. Diajak ngomong. Ya, ajak ngomong saja biasa. Ajak ngomong saja. Nah, diputuskan nanti. Yang memang benar-benar dibutuhin masyarakat. Iya dong. Kemudian pemerintah tinggal jalankan gitu. Ya, tinggal mereka rumuskan konsep-konsep, susunan apa segala macam itu. Ya tinggal itu nanti banyak sebenarnya ya. Hari ini kalau dibilang masyarakat itu pengen juga bicara. Masyarakat sebenarnya pengen bicara, mau bicara, bahkan dengan senang hati kalau ditanya tentang sebuah kebijakan tuh dengan senang hati mau ngasih. Iya, banyak sekali kita lihat ya grup-grup kita di WhatsApp dan lain Iya emang sebagainya. ya. WhatsApp itu asli. Pemerintah kalah canggih loh ya sama-sama grup WA kita itu. Iya, artinya banyak masyarakat ingin bicara, ingin ya tinggal bagaimana kemudian mereka-mereka yang berkuasa hari ini kemudian Memberi sedikit kesempatan. Memberi kesempatan. Ayo ajakan ini teman-teman ini bicara. Karena saya yakin jika itu kemudian dikonsolidasi ya, artinya kekuatan-kekuatan civil society ini dikonsolidasi dengan baik untuk merumuskan sebuah kebijakan, maka saya yakin pasti akan mengeluarkan kebijakan jauh lebih baik. Betul. Nah, daripada itu kemudian disusun. Dan saya belajar tentang civil society pertama kali itu dari Bang Ali. Yes. Saat itu ngomong civil society adalah ngomong pemerintah di Madinah. Iya. Bagaimana suara sipil itu benar-benar bisa membelokkan, bisa meluruskan, bisa mendrive kebijakan Ya. publik gitu. Jadi Ya, suara publik itu penting untuk didengar ya. Suara publik. suara itu publik penting. Kemudian, apakah hanya cukup didengarkan saja? enggak dong. Oh, tidak dong. Tapi mereka juga harus diajak bersama-sama dalam merumuskan sesuatu. Nah, rumusan-rumusan ini kemudian ketika itu jadi, maka saya yakin itu semua akan menjadi barrier Ya. Terhadap sesuatu yang sifatnya yang tidak pro rakyat. Iya, akan menjadi barrier bagi mereka. Ngomong misalkan soal sekarang saya ngelihat ya hari ini, misalnya kita lihat persoalan banjir. Banjir, ya benar. Kita ini banyak sekali, Malang apalagi kota ini yang penuh segudang orang intelektual. Pusatnya malah ya. Pusatnya ada 52 lebih kampus atau ya bahkan lebih dari situ. Aku terakhir lihat ternyata 86. Oke, artinya 86 luar kampus. biasa. Iya. Prodi itu luar biasa, program studi itu banyak sangat. Tapi kenapa tidak bisa menyelesaikan persoalan ini? Ya, itu persoalan banjir. Belum lagi nanti misalkan persoalan yang terkait dengan PKL, sampah, Rumah kumuh, pasar tradisional. macam-macam. Kenapa nggak bisa diselesaikan? Lah, di mana semua orang ini? Ya mungkin. Atau karena tidak diajak? Atau bagaimana? Ya, Saya rasa itu tadi bang. Mungkin rasa aware ya, rasa memilikinya beda sama aktivis tahun lalu mungkin. Tahun-tahun sebelumnya. Ya tahun-tahun sebelumnya mungkin mereka ketika nggak puas langsung teriak-teriak di kantor di depan balai kota atau mau teriak-teriak di kantor DPR gitu. Mungkin sekarang udah males kali bang. Zamannya mungkin sudah berubah. Sudah berubah. Mungkin orang akan ngomong mungkin nggak jadi jalan kali ya. Ya, kalau kita dulu belum ada gadget ini, tapi saya yakin kalau gadget ini kan punya nilai manfaat yang besar. Ya, betul. Asal digunakan dengan Betul. benar ya. Tapi kalau dulu karena nggak ada gadget, kita itu mau lakukan sesuatu itu mesti bertemu. Jadi saya bisa ngelihat ekspresi, gestur orang ini benar-benar apa tidak gitu. Wah, semangatnya luar biasa apa enggak dalam sebuah urusan gerakan. Jadi, tapi kalau sekarang kan mainnya kan begini, jadi agak sulit. Tapi ya sudahlah, karena memang itu perkembangan teknologi mau diapain lagi.
lagi nih Bang, banjir nggak teratasi terus semua ya segudang tadi. Sebenarnya hal apa sih Bang yang paling utama dari kenapa semakin canggihnya teknologi? Karena kejadian bisa real time loh. Sekarang banjir terjadi, orang bisa live langsung loh ya. Iya. Kok penanganannya tetap aja parsial gitu. Cuman ya sekedar kalau banjir ya yang paling parah mana didatengin, ada yang longsor yang paling parah ya dibantu. Selalu nunggu-nunggu seperti itu. Kenapa masih meskipun teknologinya udah canggih tapi kok kesannya masih seperti itu ya? Kenapa? Iya, ada persoalan. Persoalan yang ada di dalam tubuh mereka sendiri. Mereka belum bisa menyelesaikan urusan koordinasi Di dalam internal mereka. Iya, di dalam internal pemerintah. Jadi antara kita ya wali kota sama dinasnya sama OPD-nya ya. Iya, jelas. Berarti mereka belum kelar ini urusannya. Belum kelar. Bahkan itu urusan satu aja. Belum lagi misalkan ini banjirnya itu dari batu. Anggaplah begitu ya. Antar ini ya. Iya. Antar kota, antar wilayah. Nggak selesai. Karena mereka secara internal di dalam wilayah mereka sendiri belum kelar. Iya, nggak selesai. Ya, jadi itu para pemegang kebijakan mungkin mulai sekarang belajarlah untuk koordinasi di dalam antar wilayah itu. Integrated ya, mengintegrasikan ya antara ketiga wilayah ini, Malang Raya ini itu juga penting. Urusan sumbernya itu ada di gas berantasnya di sana. Sumbernya itu ada di sumber di sana, sumber berantas. Kemudian hulunya itu ada di Batu, hilirnya di sini. Tetapi bagaimana menyelesaikan urusan ini? Ya, tetapi lewatin kabupaten juga. Iya, lewatin kabupaten. Nah, bagaimana mereka menyelesaikan urusan? Jadi egosentris masing-masing wilayah masih tinggi. Masih sangat tinggi. Kalau nggak tinggi sebenarnya clear urusan itu. Iya, benar-benar. Itu buat aku jawaban keren banget itu. Jadi sebenarnya mereka belum selesai dengan rumah tangga mereka sendiri di dalam. Jadi bagaimana mereka logikanya kayak keluarga gitu loh. Keluarga kalau belum selesai dengan urusan dalam keluarganya ya dia nggak akan bisa menyelesaikan urusan. Kita juga bilang ini memang urusan-urusan seperti ini bukan berarti kita anggap itu mudah, tidak. Tidak. Memang perlu fokus, konsentrasi dan koordinasi yang baik. Baik itu di internalnya ya mereka. Cuman kan gini sih Bang, di mana-mana siapapun wali kotanya, partai pemenangnya siapa, tetap urusannya kan juga sama partai birokrasi. Partai birokrasi ini kadang mereka punya cara mereka sendiri. Jadi kalau wali kotanya memang nggak kuat, atau presidennya nggak kuat, atau gubernurnya nggak kuat, yang mereka hadapi adalah energi mereka habis hanya untuk melawan partai ini tadi, partai birokrasi ini tadi. Ya, itu tabiat politik kita. Wah, tabiat politik. Watak politik kita. Aku seneng bahasa ini. Terus. Watak politik kita seperti itu. Jadi kita ini belum tuntas belum juga tuntas dalam urusan-urusan watak politik kita. Watak politik itu aku belajar hari ini tentang watak politik kita emang belum tuntas. Ya, berarti masing-masing masih merasa bahwa memiliki ego, kemudian merasa seolah-olah berkuasa. Kemudian yang lain ya dianggap tidak punya ya dibendung lah kesempatan untuk bersama-sama. Benar. Oke. Ini perlu diskusi panjang kalau sama Bang Ali. Next nanti kita undang lagi boleh. Ya. Oke, saya pikir ini hanya semacam opening dulu. Karena nanti Bang Ali ini spesialis memang urusan untuk kebijakan kota. Beliau akan mengkritisi itu. Dan siap-siap untuk kehadiran beliau lagi di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan untuk mengkritisi kebijakan kota. Semoga bermanfaat, Bah. Makasih, Bang ya. Siap. Saya pikir Mas Taufik ini sangat keren. Thank you. Bang Ali juga keren lah, beliau senior saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.